Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu dari komponen penting komputer, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware sangat erat kaitannya dengan komputer. Hardware tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian yang sudah berkecimpung di dunia komputer. Tetapi bagi yang masih jarang bergelut dengan dunia komputer tentu masih minim pengetahuannya tentang hardware itu sendiri. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat keras komputer atau perangkat komputasi yang dapat disentuh yang memiliki kemampuan untuk menjalankan komputer. Perangkat keras itu sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu perangkat input, perangkat output, perangkat proses, dan juga perangkat penyimpanan. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu data dalam bentuk video, teks, gambar, audio, ataupun yang lainnya, ke dalam sebuah komputer. Beberapa jenis perangkat masukan atau input device antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua ada keyboard. Jenis perangkat keras yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Dan yang ketiga ada scanner. Scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada beberapa orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan juga stempel. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan bisa berupa tulisan, gambar, suara, video, dan media lainnya. Berikut contoh dari perangkat keluaran atau output device. Perangkat output yang pertama ada LCD proyektor. Secara mendasar, perangkat jenis ini berfungsi menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar, seperti layar presentasi ataupun tembok. LCD proyektor umumnya digunakan sebagai alat bantu saat presentasi, rapat, maupun sebagai media pembelajaran di sekolah. Di samping itu, juga dapat dihubungkan ke komputer dan perangkat VCD atau DVD player, sehingga dapat difungsikan sebagai home theater. Yang kedua ada monitor. Sebuah alat output atau keluaran yang berfungsi menampilkan hasil proses komputasi disebut sebagai monitor. Pada dasarnya, monitor untuk keperluan umum maupun sebagai komputer adalah sama, hanya berbeda pada bagian kabel penghubungnya saja. Jenis-jenis monitor yaitu monitor CRT, monitor LCD, dan monitor LED, serta monitor plasma. Perangkat output yang ketiga yaitu ada speaker. Perangkat speaker memang sangat sering kita jumpai di berbagai toko elektronik. Pengeras suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan dan vital keberadaannya. Secara umum, fungsi dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh telinga manusia. Berikutnya ada perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen proses pada komputer yang berfungsi untuk mengolah data. Komponen ini akan mengolah dan mengerjakan data yang diterima dari input device. Komponen proses akan mengontrol seluruh kinerja sistem komputer selama proses sedang berlangsung. Macam-macam perangkat proses adalah sebagai berikut. Yang pertama dari perangkat proses, yaitu prosesor. Prosesor adalah alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital dan sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Dalam hal ini, prosesor berupa sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer serta melakukan perhitungan. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh mainboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain selama soket tersebut sesuai dengan posisi mainboard. Jenis dan kapasitas prosesor sangat berpengaruh terhadap kecepatan komputer. Kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi hingga sekarang ini sudah mencapai megahertz. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah perangkat proses yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Besar kecilnya kapasitas memori RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer. Jadi, semakin besar kapasitas RAM-nya, maka semakin cepat pula akses komputer yang didapat.
Yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah tempat menyimpan hasil input. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah media penyimpanan memiliki kekurangan dan juga kelebihan, tergantung dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Contoh dari perangkat penyimpanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hard disk. Merupakan media penyimpanan yang permanen. Kapasitas penyimpanannya sangat besar, sehingga perangkat lunak sistem operasi disimpan di media penyimpanan ini. Hard disk berada di dalam casing komputer menjadi bagian dari sistem unit komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitas hard disk makin besar mulai 40 GB ke atas. Lalu ada flash disk. Merupakan media penyimpanan dengan kapasitas cukup besar yang praktis dibawa kemana-mana dan mudah digunakannya. Sehingga alat ini banyak digunakan. Flash disk biasanya dilengkapi dengan USB port atau alat untuk memasukkan flash disk ke komputer. Dengan alat ini, kalian bisa transfer data komputer satu ke komputer lain dengan mudah. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita tentang perangkat keras, mulai dari perangkat input, perangkat output, perangkat proses, sampai perangkat penyimpanan. Dengan memahami ini, kita jadi lebih menghargai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi ini jika diperlukan, dan diskusikan dengan teman-teman atau guru kalian jika ada hal yang belum dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.